Liyasir lana wala tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yasir lana wala tu'assir alaina. Allah Amin lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wala tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wala tu'assir alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang memiliki alam semesta, di mana manusia itu di bawah genggaman kekuasaan Allah, di mana manusia gerak diamnya itu diatur oleh Allah, rezekinya diatur oleh Allah, ajalnya diatur oleh Allah. Begitupun kehidupan di dunia ini dibatasi oleh Allah. Apa pembatasnya? Karena tidak selamanya manusia itu akan hidup di dunia. Manusia akan mengalami sebuah kehidupan, yaitu kehidupan nanti alam baka, akan liko kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Jakatorik 165 masih diberikan kesempatan, kesehatan, keberkahan, khususnya jamaah Jakatorik dimanapun berada. Kita sudah memasuki puasa yang ke-13. Tema kultum untuk puasa ke-13 ini, Jakatorik akan mengambil tema tentang sanad. Salah satu ulama besar, Ibnu Mubarak, mengatakan al-isnadu minaddin. Sanad, silsilah, itu termasuk ajaran agama. Laulal isnad, andai tanpa ada sanad dalam belajar agama atau belajar zikir atau belajar yang lainnya, lakola benar-benar itu akan berkata mansya, benar-benar orang akan mengucapkan atau berkata semaunya dia. Jadi Syekh Ibnu Mubarak ini memberikan peringatan, memberikan info kepada kita bahwa belajar agama itu harus dengan sanadnya, belajar wirid harus dengan sanadnya, belajar toreko harus dengan sanadnya. Karena kalau tanpa sanad, orang itu akan berkata semaunya dia. Jadi dia harus punya guru-guru. Makanya dalam kultum yang puasa ke-13 ini, Jakatorik 165 akan membawakan tema tentang latifah kolbi. Nah, tapi kita akan bersanad, akan menyebutkan sanad-sanad orang soleh. Di torekoh itu, torekoh khususnya torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Tabaruk Manusuk ini bawa bimbingan Syekh Abdul Rahman, itu punya sanad silsilah, saudara. Jadi latifah sampai 7 latifah. Jakatorik yang sudah mengutarakan, menjelaskan dari latifah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai muraqabah hadiah ma'iyah akrobiyah, itu punya sanad, punya guru,
punya sanad keguruan, punya silsilah. Nah, untuk lebih jelasnya Jakatorik, tabarukan, tafaulan, karena menyebutkan orang-orang soleh akan turun namanya barokah. Menyebutkan orang-orang soleh itu akan mendapatkan tahsil maksud, akan mendapatkan apa yang kita maksud. Menyebutkan orang yang soleh itu akan gugur dosa kita. Kafaratu zunub bidzikri solihin kafaratu zunub. Ini hadis. Yang nggak percaya, yang nggak yakin ya jangan dengerin. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Rabbul Arbab Mutiqorikob, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan wahyu, ajaran, itu disampaikan dulu kepada Jibril alaihissalam. Ya, jadi Allah ketika menyampaikan wahyunya itu melalui Jibril. Jibril itu media, wasilah. Nah, dari Jibril baru sampaikan kepada khususnya umat Nabi Muhammad, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini masalah sanad nih. Masalah silsilah guru ya. Nah, jadi Allah, Jibril, baru Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan itu kalimat la ilaha illallah nih. Kalimat tauhid, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dari Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad menyampaikanlah ajaran itu, kalimat tauhid tadi, kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ponakannya. Dari Sayyidina Ali disampaikan lagi itu kepada anak beliau Husain. Dari Said Husain disampaikan ke Imam Zainal Abidin. Jadi Zainal Abidin disampaikan lagi tuh kalimat tauhid tadi tuh kepada Syekh Muhammad Bakir. Muhammad Bakir ke Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq ke Imam Musa Kazim. Oh, tuh bersisilah. Dari Syekh Musa Kazim ke Abu Hasan Ali Ridho. Dari Abu Hasan Ali Ridho sampai ke Syekh Maruf Karhi. Dari Syekh Maruf Karhi sampai ke Syekh Syarif Sakoti. Dari Syekh Syarif Sakoti sampai ke Syekh Junaid Al-Baghdadi, merupakan Imam Ta'ifah Sufiyatul Muhaqqiqina. Dari Syekh Junaid Al-Baghdadi disampaikan lagi ke muridnya Syekh Abu Bakar Shibli. Dari Abu Bakar Shibli disampaikan lagi ke muridnya, yaitu ke Abu Fadil Wahid At-Tamimi. Dewan At-Tamimi sampaikan lagi ke Abu Farud At-Turtusi. Dari Farud At-Turtusi sampaikan ke Abu Hasan Al-Hikari. Dari Abu Hasan Al-Hikari disampaikan lagi tuh ilmu tadi kalimat tauhid itu ke Sayyid Mubarak Al-Mahzumi. Dari Sayyid Mubarak Al-Mahzumi disampaikan lagi kepada Syekh Sultan Aulia Gausul A'zam Qutbul Alamin As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qadasul Suladi Sohibul Ifzajah wal Karamah Fidini wa dunya wal akhir. Dari Syekh Abdul Qadir sampaikan lagi ilmu tadi tauhid la ilaha illallah ke anaknya Syekh Abdul Aziz. Dari Syekh Abdul Aziz sampaikan lagi ke muridnya Syekh Muhammad Hattak. Syekh Muhammad Hattak disampaikan lagi ke muridnya Syekh Samsudin. Syekh Samsudin disampaikan lagi ke Syekh Sarifudin. Syekh Sarifudin disampaikan lagi ke Syekh Waliyuddin. Syekh Waliyuddin disampaikan kepada Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin disampaikan kepada Syekh Hisamuddin. Syekh Hisamuddin ke Syekh Yahya. Syekh Yahya ke Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar ke Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim ke Syekh Utsman. Syekh Utsman ke Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah ke Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad nyampe lagi ke muridnya kepada Syekh Samsudin. Syekh Samsudin menyampaikan lagi ke Syekh Ahmad Khatib Ibnu Ghaffar As-Sambas. Syekh Abdul Karim As-Sambas nyampein ke muridnya Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Syekh Abdul Karim Banten nyampein kepada Syekh Solihin Benteng. Syekh Solihin Benteng nyampein lagi kepada Syekh Abdul Khair Leo Jambu. Syekh Abdul Khair Leo Jambu nyampein lagi kepada guru kita mursyid kita Syekh Abdurrahman radhiyallahu an. Baru Abah mengatakan dari manqol ulama qala Syekh Abdurrahman ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka waqdi ala latifatil qalbi anwari tajalil af'alil uluhiyatil faidoti min qalbi habibika sayyidina Muhammad SAW wala qalbi syafika Adam alaihissalam. Baru kita zikir Allah 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 Allah. Baru doanya Rabbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin.
baru ada sholawatnya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil asadi wa sifaiha wa nuril absar wa jilaiha wa ala ali wa sahbihi wa barik wa salim. Nah, itu kitab yang ditulis oleh Sa'ah Abdurrahman radhiyallahu anhu. Apa fungsinya? Kan sudah bicara latifah. Nah, sekarang lebih lengkap lagi. Jadi bicara latifah qalbi tadi ada sanadnya sampai ke 38. Baru Abah Guru mengatakan ilai anta maksudi, engkau adalah tujuanku, ridhomu yang aku cari. Berikan kepadaku untuk mampu mencintaimu, mengenalmu. Kabulkanlah latifah qalbi, cahaya-cahayaku, penampakan atau nampaknya perbuatan-perbuatan sebangsa Tuhan yang dilimpahkan oleh korbu Muhammad SAW dan dilimpahkan kepada kolbu Adam alaihissalam. Baru kita zikir Allah, 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 zikir hopi. Baru sholawatnya tadi tuh, Allahumma sholli ala sayyidina tibil qulub wa dawaiha. Ya Allah, berikanlah sholawat keberkahan kepada tibil qulub, yaitu dokternya hati. Siapa? Nabi Muhammad. Tibil qulub wa dawaiha, dan pengobat hati. Ya kan? Allahumma sholli tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil asadi, yang menyembuhkan, yang mengafiatkan jasad, wa syifaiha, dan penyembuhnya, wa nuril absari wa jalaiha, yang memberikan cahaya pandangan-pandangan itu dan yang menerangi batinnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa salim. Nah, kajian di ke-13 ini di bulan Ramadan kali lagi ada kaitannya sama. Jadi kajian tadi itu kalau kita baca dari guru-guru sanad guru sampai kita ajas tujuan, sampai munajat, sampai kita zikir khopi, sampai kita baca doanya Rabbana Zolamna, itu ada kaitannya. Kaitannya di mana? Ketika kita pengen mendapat mahabbah Allah, pengen mendapat marifatullah, maka yang kita tuju apa? Ilahi anta maksudi, engkau ada tujuanku. Itu. Kedua, ridhomu yang baru diberikan. Bisa kita mahabbah ke Allah, bisa kita marifat kepada Allah. Cuman semuanya itu harus berwasilah dengan guru. Tidak bisa langsung. Nah, setelah kita dikasih mahabbah, sekarang kita kasih marifat, mengenal Allah, dan mengenal Allah itu tidak bisa langsung kita mengenal zatnya. Kita harus mengenal kepada sifatnya, kepada asmanya, kepada perbuatannya. Maka perbuatan itu adanya di mana? Yang mengenalkan guru, yang mengenalkan. Laula murabi ma'arabtu rabbi. Andai nggak punya guru, kita nggak kenal Tuhan kita. Dikasihlah makanya ajaran torekoh ini, zikir khopi, yang latifah qalbi ini. Waktu ala latifah qalbi itu ada kaitannya. Kanta untuk bisa menuju maksudi ilallah, ridho matlubi, sampai atini mahabbah wa marifataka, harus pakai latifah qalbi. Maka dikasihlah, ditanam waqdi ala latifatil qalbi, kabulkanlah ya latifah qalbiku, kelembutan hatiku. Nah, kelembutan hati itu nanti diisi dengan ismu zat Allah, Allah, Allah. Kalau bahasa kedokteran jantung, di situ akan bercahaya anwari tajali afal. Maka cahayaku adalah nampaknya perbuatan sebangsa Tuhan. Yang dimaksud tajali afal uluh itu ciptaan Allah. Ada yang terlihat seperti gunung, seperti bulan, seperti dunia, itu afal Allah atau bekasnya Allah atau hasil ciptaannya. Dari mana? Al-faidu min qalbi habibika, yaitu dari qalbu Muhammad, semuanya dari nur Muhammad. Baru pelaksananya Adam. Adam yang melaksanakan. Nah, Adam sekarang turunannya. Nah, ilmu ini luar biasa, saudara. Nah, kaitannya dengan sholawat apa? Allahumma sholli tibil qulub wa dawai, yaitu tibil qulub kunci. Tibil qulub latifah qalbi, ya kan? Nah, atini mahabbataka wa marifataka, itu ke qalbu masuknya. Nah, qalbu, jadi orang itu untuk merasakan adanya Allah di latifah qalbinya. Makanya sekarang tren ketika ada penyakit, Allahumma sholli ala sayyidina tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil asy wa. Ternyata apa? Ini hati-hati yang sudah
dibuka latifahnya. Ya kalau sekedar di mulut saja tidak ada efeknya. Makanya abah guru kita nih, ya, itu sangat rapih. Ajas tuduhan, munajatnya, doanya. Doanya apa? Robbana zolamna. Nah zolamna di situ. Jadi ada kaitannya. Mudah-mudahan nih kultum yang ke-13 ini lengkap semuanya. Kalau kemarin baru latifah, sekarang ada sholawatnya. Sholat tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil asyi wa shifaiha wa nuril absori wa jilaiha wa ala alihi wa barik wa salim. Allahumma sholli tibil qulub. Tibil qulub itu apa? Dokternya hati. Nah, ya Nabi Muhammad, sekarang para guru mursyid gitu. Wa afiatil asadi wa shifaiha, yang bisa mengafiatkan jasad kita, jasad rohani kita, dan yang ngobatinya. Dulu kita bersolat ke Rasulullah, makanya orang toreko itu bersolawatnya kepada rohani Rasulullah. Nah kita wafiatil asy wasifai melalui wasilah guru mursyid. Wa nuril afsa wa jilaiha sama. Ya kalau orang tidak ada punya guru sejatinya, guru rohaninya, dia nyambungnya kemana? Nuril afsori wa jilaiha kemana? Guru wasilah. Nah disitulah bahwa orang-orang yang sudah bertoreko menuju Allah tadi tuh, minta ridho Allah, diberikan mahabbah, bisa mencintai Allah, mengenal Allah, dan dia bisa menujunya itu dengan kolbunya, latifah kolbi. Nah ini ada kaitannya dengan ilmu latifah, dengan sholawat tibil qulub, itu ada kaitannya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi nih, jadi inspirasi. Mereka yang belum dapat ilmu ini, cari, rugi Anda kalau nggak dapat ilmu ini. Silsilahnya lengkap, ajas tujuan, munajatnya, zikirnya, kemudian doanya, doa Nabi Adam. Nabi Adam itu di situ simbol nafsu lawamah. Kenapa Nabi Adam dikatakan simbol nafsu lawamah? Karena Nabi Adam mengakui ketika melakukan salah, Robbana zolamna angpusana, itu menunjukkan lawamah, penyesalan Nabi Adam. Nah, manusia pun harus mengesal. Ketika manusia menyesal ketika melakukan dosa, maka Allah akan ampuni. Nabi Adam menyesal. Robbana zolamna angpusana. Tuh. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami. Apa-apa? Menggelapkan hati. Kalau orang hatinya udah gelap, udah. Melakukan maksiat, melanggar hukum Allah. Mudah-mudahan sekilas, sedikit bisa mengena. Yang penting khususnya jamaah Jakarta dimanapun berada, mudah-mudahan Anda termotivasi mencari ilmu ini. Di zaman modern ini jarang langka ilmu ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan, sehat jasmani, rohani kita. Nah, sehat jasmani apa? Wafiatul asadi wa shifaiha. Ya, kan wa nuril absori artinya pandangan mata kita jeli, pandangan batin kita pun terang. Melalui apa? Tentu berwasilah kepada guru. Orang bisa langsung ke Rasulullah, oh itu baru ngerasa diri. Orang itu harus berwasilah ke Rasulullah, atau nggak bisa. Itu marifat Rasul, marifat Allah. Kita harus berwasilah ke guru kita yang bawa ke sana. Ya, makanya bagi orang-orang yang anti torekoh, anti tasawuf, itu banyak. Dibilang kita ajaran hayalan, tidak, ini jelas, sanadnya jelas. Ajas tujuannya jelas, munajatnya jelas, doanya jelas, sholawatnya jelas. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Jakarta 165 ini di dalam penjelasan latifah dengan sholawat tibil qulub ini merupakan pendalaman dari latifah kolbi untuk bisa memahaminya. Tentu hanya kalau sebatas menonton channel Jakarta tentang latifah ini itu sekilas, tapi untuk pendalamannya Jakarta bisa siap diskusi, kita menjelaskan tentang ajaran wali Allah, khususnya wali mursyid kita Syekh Abdul Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.